Selamat datang di channel Kelompok 7 yang berjudul Sisi Lain dari Gaya Kepemimpinan Otoriter. Berikut ini nama-nama anggota kelompok kami. Otoriter merupakan salah satu gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin menentukan tujuan, memutuskan apa yang ingin dicapai, dan mengarahkan serta mengendalikan semua kegiatan. Meskipun gaya kepemimpinan otoriter ini kental dengan stigma negatif, namun pada kenyataannya ada beberapa keuntungan dari gaya kepemimpinan semacam ini. Gaya kepemimpinan otoriter ini berguna ketika suatu organisasi membutuhkan sosok pemimpin yang bisa memutuskan sesuatu dengan cepat dan akurat. Gaya kepemimpinan otoriter membuat sesuatu tampak sempurna karena tidak menoleransi adanya kesalahan sekecil apapun. Kelebihan gaya ini adalah kebanyakan tujuannya sudah pasti tercapai karena tidak ada hal yang dapat menghalangi atau bahkan menghentikan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh seorang pemimpin yang otoriter. Selanjutnya ada keunggulan gaya kepemimpinan otoriter. Yang pertama, efektif ketika keputusan harus dibuat dengan efisien dan cepat. 2. Mencegah bisnis atau proyek menjadi stagnan. 3. Membuat individu atau tim tidak kelewatan tenggang waktu dalam proyek penting. 4. Pemimpin dapat lebih mudah mengelola krisis. 5. Arahan dan visi yang jelas. 6. Pemimpin otoriter bekerja paling efektif dalam situasi penuh tekanan. 7. Memiliki sosok pemimpin yang tegas dan cepat dalam mengambil keputusan. 8. Hasil dari kepemimpinan ini selalu tampak sempurna. Selanjutnya adalah karakteristik gaya kepemimpinan otoriter dalam sisi positif. Berikut beberapa karakteristik gaya kepemimpinan otoriter. 1. Tidak memerlukan bantuan dari orang lain untuk mengambil keputusan. Yang kedua, sosok kepemimpinan membuat semua keputusan dalam perusahaan, baik skala kecil maupun besar. Yang ketiga, pemimpin mengarahkan atau memberikan mandat terkait semua metode, kebijakan, dan prosedur di tempat kerja. 4. Pekerjaan cenderung sangat terstruktur. Yang kelima, peraturan dijabarkan dan dikomunikasikan dengan jelas. Yang keenam, mandiri. Seorang pemimpin otoriter juga sangat mengandalkan intuisi dan keyakinan diri sendiri untuk bisa mengenali masalah dan mempertimbangkan kemungkinan jalan keluarnya. Yang ketujuh, ambisius dan gigih dan tidak mudah menyerah. Yang kedelapan, konsisten dalam bertindak. Gaya komunikasi kepemimpinan otoriter menurut kelompok kami ada 3. Yang pertama, the controlling style. The controlling style ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one way communication. Pihak-pihak yang memakai controlling style of communication ini lebih memusatkan perhatian kepada pengirim pesan dibanding upaya untuk berharap pesan. Mereka tidak mempunyai rasa ketertarikan dan perhatian untuk berbagi pesan. Mereka tidak mempunyai rasa ketertarikan dan perhatian pada umpan balik, kecuali jika umpan balik atau feedback tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Para komunikator satu arah tersebut tidak khawatir dengan pandangan negatif orang lain, tetapi justru berusaha menggunakan kewenangan dan kekuasaan untuk memaksa orang lain mematuhi pandangannya. Pesan-pesan yang berasal dari komunikator satu arah ini tidak berusaha menjual gagasan agar dibicarakan bersama, namun lebih pada usaha menjelaskan kepada orang lain apa yang dilakukannya. The controlling of communication ini sering dipakai untuk mempersuasi orang lain supaya bekerja dan bertindak secara efektif dan pada umumnya dalam bentuk kritik. Namun demikian, gaya komunikasi ini bersifat mengendalikan
tidak jarang bernada negatif sehingga menyebabkan orang lain memberi respon atau tanggapan yang negatif pula. Yang kedua ada the structuring style. Gaya komunikasi yang berstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. Pengirim pesan lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain dengan jalan berbagi informasi. Yang ketiga ada dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. The dynamic style of communication ini sering dipakai oleh para juru kampanye. Tujuan gaya komunikasi yang agresif ini adalah menstimulasi atau merangsang pekerja atau karyawan untuk bekerja lebih cepat dan lebih baik. Gaya komunikasi ini cukup efektif digunakan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang bersifat kritis. Namun, dengan persyaratan bahwa karyawan atau bawahan mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengatasi masalah yang kritis tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan maupun kebijakan berada di tangan pemimpin. Keputusan pemimpin dianggap paling benar dan bawahan hanya menjalankan tugas yang diberikan secara patuh. Gaya kepemimpinan ini nyatanya banyak diterapkan di berbagai organisasi maupun perusahaan, meski banyak menimbulkan kontroversi maupun resistensi di antara anggota. Meski begitu, gaya kepemimpinan ini mempunyai nilai sisi positif dan kelebihan yang umumnya digunakan ketika perusahaan membutuhkan keputusan secara cepat tanpa adanya distraksi dari pihak manapun. Adapun keputusan ini menawarkan hasil yang lebih konsisten dan teratur. See you next time. Thanks you.